Aku suka ngerasa kalau ada kesempatan yang datang harus langsung aku ambil semuanya. Karena takut gak akan ada lagi yang kayak gitu. Sampai pada suatu titik aku merasa lelah karena terlalu banyak kegiatan yang harus aku lakukan. Sampai pada akhirnya aku belajar bahwa kadang letting go itu adalah bentuk percaya dan juga bersyukur. Hi, it's Sabrina. Welcome back to Shaz Slice of Life, where I share real moments, small reflections, and sometimes big lessons from little things in life. This is episode 3 and it's all about timing, trust, and knowing when to say not now. Di episode kali ini aku pengen cerita tentang salah satu fase di hidup aku di mana aku terlalu banyak mengambil kesempatan sampai pada akhirnya aku merasa capek sendiri karena kejar-kejaran dan jadi burnout parah. Dan dari situ aku jadi belajar satu hal penting, bahwasanya yang kita butuhin itu bukan lebih banyak kesempatan tapi lebih banyak self-control. Karena aku percaya bahwa kesempatan itu akan terus berdatangan. Jadi aku pernah di suatu fase di mana setiap kali ada tawaran yang masuk, entah itu kerjaan, kolaborasi, event, aku akan langsung bilang iya tanpa negosiasi, tanpa mikir ulang, karena aku takut bahwasanya ketika aku nolak, nanti aku malah nyesel. Aku takut kehilangan, dan aku takut dibilang gak niat, dan aku takut kalau misalkan kesempatan itu gak akan datang 2 kali seperti yang orang bilang. Intinya, aku terkungkung dengan kata takut di situ. Waktu itu, aku pikir semuanya doable, kayak ini mah bisa aku sambil ngerjakan yang lain. Tapi makin hari jadwal aku makin padat dan waktu untuk diriku sendiri jadi makin hilang. Aku ngerasa stuck dan kesulitan untuk mikir. Kayak aku tuh ngerasa bahwa setiap hal yang aku kerjakan tuh jadi autopilot, dan yang paling penting aku tidak merasa hadir di situ karena saking burnoutnya. Sampai akhirnya ada satu momen yang membuat aku belajar ketika ada satu tawaran yang masuk dan aku pengen bener-bener ambil tawaran itu, tapi ternyata nggak match dengan jadwal aku. Kalau dulu aku pasti akan langsung bilang iya dan gerusa-gerusu banget. But this time, aku mencoba untuk menarik diriku, tarik nafas, dan ambil jeda, kemudian negosiasikan, kayak bilang, ini maaf ya, kalau misalkan jadwalnya nggak match dengan aku, boleh nggak tolong di reschedule dan lain sebagainya. Dan ketika negosiasi itu nggak works, aku akan belajar untuk let go. Karena aku percaya kalau memang kesempatan itu untukku, maka kesempatan itu akan datang lagi. Tapi ketika kesempatan itu bukan buat aku, maka suatu saat mungkin Tuhan akan menghadirkan kesempatan yang lebih baik lagi, lebih cocok dengan waktu yang lebih baik lagi. Yang aku pelajari adalah bukannya aku nggak ambisius, tapi aku jadi lebih tahu kapasitasku dan aku jadi merasa tidak kejar-kejaran dengan apapun. Dan aku jadi lebih selektif, bukan karena sombong, tapi karena aku care sama energiku. Now, I ask myself, can I do this and I still feel okay mentally and physically? Kalau jawabannya iya, aku akan langsung go for it. Tapi kalau enggak, aku akan menarik diri dengan sadar dan dengan tenang. Sampai sekarang pun aku masih merasa excited untuk bertemu dengan kesempatan-kesempatan baru. Aku masih tetap explore, dan aku juga masih menjemput bola seperti yang aku lakukan sebelumnya. Tapi bedanya, aku tidak lagi merasa kejar-kejaran. Karena aku percaya kalau kali ini belum jodoh sama satu hal, bukan berarti aku gagal. Mungkin memang bukan buat aku atau bukan sekarang. And that's totally okay. Because real opportunities don't demand urgency, they wait for alignment. So thank you udah dengerin cerita aku hari ini. Kira-kira kalian punya pengalaman yang sama gak ya, FOMO sama peluang, yang bikin kalian jadi ngerasa capek sendiri karena kejar-kejaran? Boleh banget untuk share story kalian di kolom komentar ya. See you on the next episode. Semoga kamu selalu cukup tenang untuk bilang ya dan cukup berani untuk bilang tidak. Bye-bye!